Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Widianto dari SMA Jenderal Sudirman Kalipare, Kabupaten Malang, akan memaparkan modul 1.4.A.8 koneksi antar materi tentang budaya positif, keterkaitan modul 1.1 sampai 1.4. Sebagai seorang guru, saya memiliki peran yang penting dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Saya dapat berperan sebagai fasilitator pembelajaran, memimpin pembelajaran, dan menuntun murid. Dalam menciptakan budaya positif, saya dapat menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol, restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Disiplin positif adalah pendekatan yang berfokus pada penguatan perilaku positif dan membangun hubungan yang positif dengan murid. Sementara motivasi perilaku manusia adalah proses yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Hukuman dan penghargaan adalah dua bentuk motivasi yang sering digunakan, tetapi keduanya memiliki kekurangan. Hukuman dapat membuat murid merasa takut dan tidak nyaman, sedangkan penghargaan dapat membuat merasa murid tergantung pada orang lain. Yang ketiga, yaitu posisi kontrol. Restitusi adalah konsep yang menyatakan bahwa guru harus fokus pada membantu murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, bukan pada penghukum mereka. Yang keempat adalah keyakinan sekolah atau kelas. Adalah nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh sekolah dan kelas. Keyakinan-keyakinan ini dapat membantu menciptakan budaya positif di sekolah. Yang kelima, segitiga restitusi adalah keterkaitan antara konsep-konsep inti tersebut dengan materi sebelumnya, yaitu untuk modul 1.1 Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara, yaitu suatu cara pandang terhadap pendidikan yang berorientasi pada pengembangan manusia seutuhnya. Filosofi ini menekankan pentingnya kemerdekaan, kodrat alam, dan kebudayaan dalam pendidikan. Dalam modul ini, ada beberapa refleksi yang harus saya lakukan. Yang pertama, sejauh mana pemahaman saya tentang konsep-konsep inti yang telah saya pelajari di modul ini, yaitu tentang disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk saya dan di luar dugaan? Untuk jawaban refleksi pertanyaan 1, yaitu hal-hal yang menarik untuk saya dan di luar dugaan saya adalah saya tidak menyangka bahwa hukuman dan penghargaan ternyata tidak efektif dalam menciptakan motivasi yang berkelanjutan. Saya selama ini berpikir bahwa hukuman dan penghargaan adalah cara yang efektif untuk mendisiplinkan murid. Namun, setelah mempelajari modul ini, saya memahami bahwa hukuman dan penghargaan dapat membuat murid merasa takut dan tidak nyaman, serta dapat menghambat perkembangan mereka. Saya juga tidak menyangka bahwa posisi kontrol guru yang positif lebih efektif dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Untuk refleksi pertanyaan yang kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah setelah mempelajari modul ini? Yaitu,
Saya menyadari bahwa budaya positif adalah hal yang penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan aman bagi murid. Yang kedua, saya memahami bahwa pendekatan disiplin positif adalah pendekatan yang lebih efektif dalam menciptakan budaya positif. Yang ketiga, saya menyadari bahwa posisi kontrol guru yang positif adalah penting dalam menciptakan budaya positif. Yang ketiga, selama ini bahwa keyakinan kelas dapat membantu menciptakan budaya positif. Pertanyaan ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah? Setelah mempelajari modul ini, saya mengalami perubahan cara berpikir dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah saya. Di kelas, saya pernah menerapkan pendekatan disiplin positif dalam menangani perilaku yang tidak diinginkan, yaitu ada seorang murid yang mengganggu temannya dengan menarik bangku temannya saat ingin duduk. Saya tidak langsung memarahi murid tersebut, tapi saya lebih dahulu mencoba untuk memahami mengapa dia melakukan hal itu. Setelah itu, saya memahami alasannya. Saya kemudian memberikan penjelasan tentang bahaya hal tersebut. Lalu, saya suruh untuk mencari solusi dari masalah tersebut. Kemudian, murid tersebut memahami kesalahannya dan meminta maaf dengan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Di sekolah, saya pernah bekerjasama dengan rekan guru untuk menciptakan keyakinan kelas yang berfokus pada nilai-nilai saling menghormati dan menghargai perbedaan. Refleksi 4. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya merasa senang dan bangga ketika mengalami hal-hal tersebut. Saya merasa senang karena saya dapat membantu murid-murid saya untuk tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Saya merasa bangga karena saya dapat menerapkan konsep-konsep yang telah saya pelajari untuk menciptakan lingkungan sekolah yang lebih positif. Secara keseluruhan, saya merasa bahwa penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif telah memberikan dampak positif bagi murid-murid saya dan lingkungan sekolah saya. Dan saya akan terus menerapkan konsep-konsep ini agar budaya positif dapat terwujud di sekolah saya. Refleksi pertanyaan 5. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa yang sudah baik dan adakah yang perlu diperbaiki? Hal-hal yang sudah baik dalam pengalaman saya menerapkan konsep-konsep ini adalah murid-murid menjadi lebih disiplin, bertanggung jawab, dan saling menghargai. Yang kedua, lingkungan sekolah menjadi lebih kondusif untuk belajar dan berkembang. Yang ketiga, saya dapat membantu murid-murid saya untuk tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Dan adapun hal-hal yang perlu diperbaiki adalah saya perlu lebih konsisten dalam menerapkan konsep-konsep tersebut. Yang kedua, perlu membangun budaya dialog di sekolah sehingga semua warga sekolah dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Refleksi pertanyaan 6 dan jawaban. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang paling sering saya pakai adalah penghukum. Saya sering menggunakan hukuman fisik atau verbal untuk mengendalikan perilaku murid. Hal ini membuat saya merasa marah dan frustasi. Saya merasa bahwa murid-murid tidak menghormati saya dan tidak mau mengikuti aturan. Dan setelah mempelajari modul ini, saya mulai sadar bahwa posisi kontrol penghukum tidak efektif dalam menciptakan budaya positif di kelas. Posisi ini hanya akan membuat murid merasa takut dan tidak percaya diri. Sekarang, saya lebih sering menggunakan posisi kontrol manajer. Saya berusaha untuk memahami perilaku murid dan membantu mereka untuk memperbaikinya.
Saya juga berusaha untuk membangun hubungan yang positif dengan para murid. Jawaban refleksi pertanyaan ketujuh. Sebelum mempelajari modul ini, saya belum pernah menerapkan segitiga restitusi seperti yang sekarang ini, dan hanya mirip saja dengan segitiga restitusi. Tetapi masih menggunakan hukuman fisik untuk hasil akhirnya. Hasilnya untuk sementara waktu efektif, tetapi pada akhirnya anak akan membenci saya dengan tidak menampakkan secara langsung. Saya akan terus berusaha untuk menerapkan segitiga restitusi ini dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di kelas saya ataupun juga di sekolah saya. Dan saya percaya bahwa segitiga restitusi adalah cara yang efektif untuk menciptakan bahwa lingkungan belajar yang lebih positif dan produktif. Jawaban refleksi pertanyaan 8. Ya, saya telah menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid saya. Saya telah menerapkan semua 3 tahapan dari segitiga restitusi tersebut, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan keyakinan kelas. Prakteknya adalah, pada saat menstabilkan keadaan, saya memanggil murid yang menjadi korban dan pelaku bullying ke ruang guru. Saya mulai mendengarkan cerita dari murid yang menjadi korban. Saya juga menanyakan kepada murid yang menjadi pelaku bullying tentang apa yang terjadi dan bagaimana dia merasa. Saya berusaha untuk menjaga suasana yang tenang dan tidak menghakimi. Lanjutan. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Prakteknya adalah, setelah mendengarkan cerita dari kedua murid, saya menanyakan kepada murid yang menjadi pelaku bullying tentang apa yang dia pelajari dari kejadian tersebut. Saya juga mengajaknya untuk berpikir tentang bagaimana perasaan korban dan mengatakan bahwa yang dilakukan adalah hal yang kurang baik. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Saya mengajak murid yang menjadi pelaku bullying untuk berpikir tentang nilai-nilai yang dia yakini, meminta maaf, dan menanyakan keyakinan kelas mana yang akan dilanggar. Saya juga mendorongnya untuk membuat komitmen untuk tidak mengulanginya perbuatannya lagi. Jawaban pertanyaan ke-10. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, saya rasa ada beberapa hal lain yang mungkin penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah. Yang pertama yaitu kemampuan mengendalikan emotional quotient dan kerjasama dengan orang tua. Demikian pemaparan kami terkait dengan koneksi antara materi budaya positif. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.